Nario BBR. Ya. Shalom, saya mau bertanya, dalam kitab Amsal 26 ayat 11, 2 Petrus 2 ayat 22, Daniel 12 ayat 20, Daniel 12 ayat 10, Wahyu 22 ayat 11, bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kok seakan-akan begitu murkanya Tuhan kepada manusia? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Baik, kita akan baca ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa begitu murkanya Allah. Amsal 26 ayat 11. Amsal 26. Setelah itu 2 Petrus 2 ayat 22 ya. 26 ayat 11 berkata demikian. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Oke, saya bantu baca untuk 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10 mengatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Selanjutnya Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Baik, silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Selamat malam untuk Saudara Nario di Kalimantan Barat. Jadi membaca keempat ayat tadi, lalu pertanyaannya mengatakan, bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kok seakan-akan begitu murkanya Tuhan kepada manusia? Saya mohon bantuan Jeffrey dan Stephen untuk mungkin tolong menerangkan kira-kira apa kaitannya ayat-ayat ini dengan suatu kesan seakan-akan Tuhan itu sangat murka, padahal Dia Maha Pengampun. Kalau kita baca ya, tadi seperti yang di Amsal katakan tadi, seperti yang mengatakan anjing kembali ke muntahnya. Demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kayaknya ya Tuhan itu kayak udah, kalau di ayat ini ya udah kayaknya karena orang ini bebal seperti anjing sudah angkat tangan begitu. Iya, sudah angkat tangan gitu, udah kayak nyerah gitu. Jadi Tuhan aja bisa nyerah kayak gitu. Betul. Itu juga kurang lebih sama seperti yang saya baca Pendeta yang di Wahyu 22 ayat 11. Katanya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat. Kayak Tuhan, udahlah, saya sudah gak akan berusaha untuk kalian. Saya lepas tangan. Terserah kalian mau berbuat jahat, ya silakan. Kayak gak ada lagi pintu pertobatan buat mereka gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasan tentang makna pertanyaannya. Jadi kita lihat tadi yang 2 Petrus 2 ayat 22 itu dia mengutip Amsal 26 ayat 11. Dan di Amsal 26 ayat 11 kan mengatakan seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, demikianlah seorang bebal yang mengulangi kembali kebodohannya. Jadi menggambarkan orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang sungguh luar biasa, yang tadinya dia tidak tahu apa-apa, tetapi ia berbalik lagi dari apa yang ia sudah tahu benar, lalu kemudian ia melakukan lagi kejahatan. Itu katanya orang yang kembali kepada kebodohannya, seperti yang diumpamakan dengan peribahasa tadi, yaitu anjing kembali kepada muntahnya yang disebut dalam Amsal 26. Lalu kemudian bagaimana dengan Daniel 12 ayat yang ke-10, lalu Wahyu 22 ayat yang ke-11, yang menyatakan ya orang fasik akan tetap fasik, lalu orang yang benar akan tetap benar. Dan itu lebih jelas lagi
katakan atau disampaikan tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Nah, memang menurut gambaran dalam kitab Wahyu, ada saatnya di mana pintu rahmat itu tertutup. Sekarang ini masih terbuka lebar. Panggilan kepada mereka yang mau bertobat, yang mau mengikuti jalan kebenaran, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menurut Alkitab, pintu kasihan terbuka. Lalu kemudian ada catatan yang dituliskan dalam bahagian akhir dari Wahyu pasal yang ke-15, akan tiba saatnya di akhir zaman nanti, sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pintu kasihan itu akan tertutup. Dan memang pada waktu pintu kasihan itu tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang fasik akan tetap fasik, yang jahat tetap jahat, orang benar tetap benar. Sekarang mereka tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana dalam Alkitab Tuhan Yesus katakan dengan jelas dalam Wahyu pasal yang ke-22 itu, ayat yang ke-11, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau ia benar, ia mendapatkan upah hidup yang kekal. Kalau ia fasik, maka ia akan mendapatkan upah kebinasaan yang kekal. Nah, ini semua sebenarnya menunjuk kepada pilihan. Artinya, tidak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan semena-mena karena jalan keselamatan telah diberikan, maka seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk memilih setelah ia mempunyai pengetahuan yang terang, yang jelas tentang kebenaran. Contohnya saja, seperti yang diumumkan oleh Allah kepada seorang raja di Babel yang bernama Belsyazar. Coba kita buka dalam Daniel pasal yang ke-5. Tadi dalam pertanyaan ada juga diambil dari kitab Daniel ya. Sekarang coba kita buka salah satu contoh tentang seseorang yang sudah mengetahui tentang kebenaran dan sudah mengetahui tentang apa yang Allah inginkan dan sudah belajar dari masa yang lalu tentang pengalaman orang membuat keputusan dan hukuman atau ganjaran apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, tetapi yang sudah mengetahui itu tidak mengambil pelajaran, bahkan dengan sengaja membuat pilihan yang bertentangan dengan apa yang benar, lalu kemudian ia mendapatkan hukuman. Dalam Daniel pasal yang ke-5 ada cerita tentang tulisan di dinding, dan tulisan itu berbunyi di dalam Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, yang artinya Tuanku telah ditimbang dan masa pemerintahan Tuanku telah dihitung dan telah berakhir dan kerajaan Tuanku akan dipecah. Ini adalah sebuah dekret atau keputusan Allah terhadap Belsyazar. Apa yang terjadi dengan Belsyazar sehingga Tuhan menyatakan selesai sudah. Kerajaanmu akan terpecah. Apa yang terjadi? Ceritanya memang panjang, tetapi dalam pasal sebelumnya, Daniel pasal yang ke-4, orang tua dari Belsyazar yang bernama Nebukadnezar meninggikan diri, lalu kemudian selama 7 tahun lamanya ia hidup seperti seekor binatang di padang. Itu digambarkan oleh Daniel pada waktu Daniel dipanggil oleh Belsyazar, karena Belsyazar tidak tahu apa makna dari tulisan yang ada di dinding itu. Daniel datang dan Daniel mulai memberikan latar belakang dari makna tulisan yang akan dia tafsirkan itu. Ini yang Daniel katakan. Coba kita lihat Daniel pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-20, tentang Nebukadnezar. Daniel katakan, tetapi ketika ia, Nebukadnezar, jadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya.
ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Sampai ia mengetahui dan mengakui kedaulatan dan kekuasaan kebesaran Allah. Perhatikan apa yang dikatakan. Ini mengenai pilihan sehubungan dengan pertanyaan tadi. Dalam ayat yang ke-22, Daniel lanjutkan, dia katakan kepada Belshazzar, tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Artinya apa? Waktu Belshazzar melawan Tuhan, dengan sengaja menggunakan perabot dan perkakas-perkakas, alat-alat yang dibawa dari bait suci yang ada di Yerusalem, lalu mereka pakai untuk pesta mabuk dan lain sebagainya. Ia meninggikan diri di hadapan Tuhan sekalipun ia sudah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas kerajaan manusia, tetapi ia menghujat dan menghina Allah dengan sengaja, dan dia melakukan itu di dalam pengetahuannya yang sudah sangat jelas. Atas dasar pilihannya itulah, maka Tuhan Allah mengumumkan apa nasib yang akan terjadi pada dirinya. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11, yang benar tetap benar, yang jahat tetap jahat, yang fasik akan terus berbuat fasik, itu sebenarnya adalah hasil pilihan manusia. Dan apa yang mereka pilih, itulah yang terjadi pada diri mereka. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua orang sudah membuat pilihan. Sekarang adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan atau mengambil pilihan yang tepat. Allah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa kemurahan hatinya. Kasihnya sungguh luar biasa, panjang sabar. Kalau seseorang mendapatkan hukuman di zaman atau di akhir zaman nanti, maka itu adalah karena pilihannya sendiri. Terima kasih.